Jalan-jalan mancing guys. Bab 2319 menjadi saudara dengan hewan peliharaan spiritualmu. Tiba-tiba, Dahuang memamerkan giginya dan matanya penuh kebencian. Siapa kamu? Meskipun unicorn dan hewan peliharaan spiritual timur agak berbeda, mereka juga memiliki tujuan yang sama. Ia belum bisa berbicara, hanya suara rengekan yang keluar dari mulutnya. Saat berbalik, ekor yang tampak pendek itu justru terayun langsung ke arah Dahuang. Klik, diiringi dentuman keras, ekornya meledak ke udara dengan suara yang menusuk. Li Fugui melihat situasi ini, hatiku menegang. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikannya, pertarungan sengit pasti akan terjadi antara ketiga hewan peliharaan spiritual ini. Sampai saat itu, jika ada hewan peliharaan spiritual yang terluka, dia akan sedih dan sedih. Berpikir seperti ini, Li Fugui dengan cepat berteriak, "Hentikan semuanya! Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Bertarung di depanku? Apakah kamu gila?" Sepertinya dia ingin melahap anjing di depannya dan serangga panjang yang ditunggangi Li Fugui. Lihatlah Rhubarb dan Dahei lagi. Saat ini pertengkaran berhenti. Dahei menggendong Li Fugui di punggungnya dan langsung menuju ke sisi Dahuang. Bersama Dahuang, dia menatap tajam ke arah unicorn di depannya. "Tuan, saya anjing Anda. Apakah Anda berencana untuk meninggalkan saya?" Dahei juga berkata, "Ya, Tuan. Kami telah mengikuti Anda sejak kami masih muda. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang membuat kami sedih?" Li Fugui memiliki satu kepala dan dua kepala. Dia buru-buru tertawa dan berkata, "Haha, nah, kamu salah paham. Kamu pasti pernah melihat unicorn ini sebelumnya. Bahkan jika kamu belum pernah melihatnya, kamu pasti pernah mendengarnya, kan? Kalian bertiga semua adalah teman baik. Oh, ngomong-ngomong, aku masih punya sedikit sari ginseng di rumah. Aku belum punya waktu untuk melihatnya. Kalau sudah keluar, kamu akan melihatnya semua teman baik." Tapi Dahuang memandang unicorn di depannya dan tertawa. "Tuan, bukankah itu terlalu jelek? Lihat, siapa yang hanya memiliki satu tanduk di kepalanya. Lihat juga bentuknya, itu menunjuk ke atas dan tebal di bawah, sama seperti milikku." Li Fugui mengerutkan kening. Awalnya saya mengira Dahuang jujur dan setia. Sepertinya sekarang, anjing kuning ini hanyalah seorang gangster. Lihatlah unicorn itu lagi. Rengekan di mulutnya semakin keras. Itu berputar-putar dalam kemarahan. Adapun Chang Qiong dan yang lainnya, mereka benar-benar terhibur dengan pemandangan dramatis di depan mereka. "Tuan." Teng Si tersenyum sepenuh hati pada Li Fugui dan berkata, "Tuan, tolong jangan beritahu saya. Metafora anjing ini cukup tepat." Alisnya berkerut. Dahuang menatap tajam ke depannya dan berkata dengan lantang, "Dahuang, apakah kepalamu sudah ditendang oleh Dahei? Sekarang aku perintahkan kamu untuk meminta maaf kepada unicorn." Kali ini, Dahei buru-buru menjawab, "Tuan, kamu lupa apakah tidak apa-apa? Aku cacing, bukan keledai." Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menamparkan leher Dahei. "Kamu terlalu banyak bicara. Aku bilang aku ditendang olehmu, jadi aku ditendang olehmu." Dahei mengulurkan tangannya, cakarnya melirik. Dia mengeluh dengan suara rendah, "Bagaimana saya bisa menendang anjing dengan cakar saya?" Meskipun Dahuang sedikit tidak yakin di dalam hatinya, namun dipaksa oleh kekuatan Li Fugui, ia hanya bisa mendatangi unicorn dengan patuh dan berkata, "Maafkan aku."
Li Fugui melihat ekspresi enggan di wajah Da Huang dan mengumpat dengan marah. Bisakah kamu bersikap lebih baik? Senyuman tipis seolah terpaksa keluar dari sudut mulutnya, memperlihatkan taring sepanjang 3 kaki di mulutnya. Maaf. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengatakan kamu jelek. Di faktanya, aku sama jeleknya denganmu. Mendengar Da Huang mengatakan ini, jelaskan. Li Fugui cukup puas. Dia memunculkan senyuman cerah di sudut mulutnya, melihat ketiga hewan peliharaan spiritual dan berkata terus terang, apakah ini tidak cukup? Biar ku beritahu lagi, jika ada di antara kalian yang berani berdebat atau berkelahi satu sama lain di masa depan, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak bisa membantumu. Ketiga hewan peliharaan spiritual itu mengangguk. Dan Li Fugui, saat ini, dia melompat turun dari Dahei. Ditangguhkan di udara, dia melanjutkan ketiga hewan peliharaan spiritual. Ada satu hal lagi. Saya tidak memerlukan tunggangan saat bepergian. Ikuti saya, Anda tidak berbeda dengan teman-teman saya. Jadi, siapa yang bisa menjadi tunggangan saya, kamu tidak perlu bertengkar lagi. Li Fugui selesai berbicara. Sulit untuk mengatakan apakah mereka senang atau kecewa di wajah ketiga hewan peliharaan spiritual tersebut. Dia hanya menundukkan kepalanya dengan patuh, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan mengangguk setuju. Situasi ini, itu benar-benar membuat Hua Duo dan yang lainnya merasa luar biasa. Yu Zhen dan Hua Duo sudah lama tinggal di desa Xiaoxi sebelumnya. Mereka tidak asing dengan rhubarb dan Dahei, namun demikian. Kali ini, ketika mereka melihat perubahan di Da Huang dan Dahei, mereka masih sangat terkejut. Adapun Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan lainnya, mereka tahu betul betapa kerasnya kondisi pembentukan hewan peliharaan spiritual. Sama seperti hewan peliharaan spiritual Zentian Roar yang diperjuangkan oleh Sekte Disa dan Sekte Tiangang mereka sebelumnya. Itu adalah produk ribuan tahun. Saya tidak ingin berada di desa Xiaoxi. Hewan peliharaan spiritual muncul satu demi satu. Yang paling penting adalah kecepatan budidaya Da Huang dan Dahei juga melebihi kecepatan budidaya hewan peliharaan spiritual biasa. Terkejut, King Qiong dengan cepat menenangkan suasana hatinya. Dia buru-buru mendatangi Li Fugui dan bertanya, "Saudaraku, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menemukan hewan peliharaan spiritual ini di desa Xiaoxi?" Menurut akal sehat, selama ada satu hewan peliharaan spiritual dalam jarak 1000 mil, maka tempat ini pasti bisa dianggap sebagai harta karun Feng Shui. Tetapi hewan peliharaan spiritual muncul satu demi satu di desa sungai kecil ini, yang benar-benar membingungkan. Li Fugui tersenyum. Dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan dari Chang Qiong dan lainnya. Sebaliknya, dia melihat ketiga hewan peliharaan spiritual di depannya. Dia mengatakan kepadanya, "Apa yang kamu lihat? Pimpin jalan." Dahei, Da Huang dan Unicorn terbang di depan semua orang, membawa Li Fugui dan yang lainnya menuju tambang. Pada saat yang sama, Li Fugui kemudian tersenyum pada Chang Qiong dan berkata, "Saya penasaran sebelumnya. Saya pikir Dahei dan Da Huang mengikuti saya dan dipengaruhi oleh saya. Jadi mereka berkultivasi begitu cepat. Tempat aku membawamu." Begitu kata-kata ini keluar, Qian Qiong semakin bingung. Untungnya, dia mendapat banyak informasi. Saya tidak dapat membayangkan di tempat seperti apa hal ajaib seperti itu akan terjadi. Angin menderu-deru di telingaku. Sebentar, sekelompok orang tiba di pintu masuk tambang. Saat ini, Chang Sun Sanyang, putra tertua yang bertanggung jawab melindungi tambang,
dan keluarga Tuan Xie bergegas keluar satu demi satu. Lusinan murid dari Lembah Baihua, serta dari keluarga Xie dan keluarga Wang, juga keluar. Di samping itu, berbagai artileri modern yang terletak di kedua sisi lembah, serta puluhan kendaraan lapis baja yang tersembunyi jauh di dalam hutan, semuanya mengarahkan senjatanya ke arah penyusup. Bab 2320 Sanyang mendapat masalah. Setelah Li Fugui memperhatikan pergerakan di sekitarnya, untuk menghindari kecelakaan, dia segera tersenyum pada lelaki tua dari keluarga Xie dan cucu tertuanya Sanyang yang berlari ke arahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah menurutmu seseorang mendobrak masuk milikku? Semuanya, jangan gugup. Aku kembali, dengan kata-kata Li Fugui. Cucu tertua Sanyang dan lelaki tua dari keluarga Xie merasa sangat lega. Orang tua dari keluarga Xie adalah orang pertama yang berbalik dan berteriak kepada semua orang yang bertanggung jawab melindungi keamanan tambang. Jangan gugup, semuanya, ini Tuan Li. Selain itu, semua orang harus kembali senjata mereka ke posisi semula. Sebenarnya, itu bukan kesalahan putra sulung Sanyang dan lelaki tua keluarga Xie, menunggu seseorang melakukan perilaku ekstrim seperti itu. Sejak desa Xiaoxi disegel, orang tua dari keluarga Xie dan cucu tertuanya Sanyang akan mengirim orang untuk menanyakan situasinya sesekali. Namun, hasilnya sama setiap saat, setelah mengetahui bahwa puluhan ribu penduduk desa disegel di dalam. Putra tertua Sanyang dan lelaki tua dari keluarga Xie tidak berani bersantai sedikit pun dalam hal melindungi tambang. Setiap kali ada gangguan di sekitar tambang, mereka akan segera siap melawan penyusup. Kedua hewan peliharaan spiritual, Dahuang dan Dahei, juga cukup kuat. Mereka kembali ke tambang untuk makan dan berlatih selama setengah jam setiap hari. Selebihnya, mereka bersembunyi di hutan lebat, ambil 1000 meter sebagai batasnya. 2 garis pertahanan dibentuk, setiap kali orang luar masuk, Dahei akan memblokir mereka dengan racun. Di sisi tambang, saudara-saudara yang bertanggung jawab membersihkan udara akan mengeluarkan sinyal peringatan khusus segera setelah mereka melihat racun. Changsun Sanyang, Tuan Xie, dan yang lainnya awalnya mengira akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan sebelum Li Fugui kembali. Tanpa diduga, Li Fugui menemukan senjata ajaib itu begitu cepat dan kembali ke desa. Berdasarkan situasi ini, setelah putra sulung Sanyang bergegas ke depan Li Fugui, sebelum Li Fugui dapat mengatakan apapun, dia berlutut di depan Li Fugui sambil menjatuhkan diri, air mata mengalir di wajahnya, dan berkata dengan terisak, "Tuan, Anda kembali? Aku hampir khawatir. Aku akan membunuhmu." Wajah Li Fugui memerah. Dia segera menarik Changsun Sanyang dari tanah. "Saya bertanya kepada Anda, Pak Tua, apakah Anda memiliki potensi? Anda berumur puluhan tahun, mengapa Anda tiba-tiba mulai menangis di depan saya?" Kata Changsun Sanyang dari dia berkata dari lubuk hatinya, "Siapa yang membuatku memiliki perasaan yang mendalam padamu? Kamu tidak tahu bahwa pada hari-hari ketika kamu pergi mencari artefak magis, aku membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Berdoa kepada Tuhan agar kamu kembali dengan selamat." Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Zhang Sun Sanyang yang berambut putih. "Murid yang baik, sepertinya cinta tuanku padamu tidak sia-sia." Hua Duo dan yang lainnya langsung merinding di sekujur tubuh mereka. Terutama Langit. Dia tidak berani memikirkan bagaimana jadinya jika tangan Li Fugui menyentuh kepalanya hari itu. Changsun Sanyang cukup berguna. Dia berkata dengan wajah bersyukur, "Guru, senang bisa kembali.
senang bisa kembali. Guru, Anda membawa guru sekte Changkyong dan yang lainnya ke sini kali ini. Apakah Anda tidak tahu mengapa? Tapi berkata kepada cucu tertuanya San yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawa mereka ke sini." Apa yang akan kamu lakukan? Dalam hal ini, pertama-tama kamu memberitahu Tambang dan menyiapkan beberapa meja makanan. Setelah makan malam, kita ada urusan untuk dibicarakan. Pada saat ini, kepala keluarga Xie dengan cepat melangkah maju dan berkata sambil menyeringai, Oke, saya akan mengurus masalah ini. Ayo, saya akan memberikan instruksi ke dapur sekarang." Kemudian dia berkata kepada putra sulungnya Sanyang, "Sanyang, kamu bisa membawa mereka ke restoran sekarang. Saya harus membicarakan sesuatu dengan orang lain." Tanpa diduga, Li Fugui baru saja selesai mengatakan ini. Cucu tertua Sanyang berseru, "Tuan, apakah Anda akan menemui Nyonya Liu? Dia baru saja pergi ke kabupaten untuk membeli bahan-bahan hari ini." Sebelum dia selesai berbicara, "Saya tidak ingin truk melaju di sepanjang gerbang tambang." Melihat hal ini, putra sulung Sanyang segera tersenyum dan berkata, "Tuan, tampaknya Anda dan Nyonya Liu memiliki pemahaman tertentu. Saya pikir akan memakan waktu 2 atau 3 jam bagi Nyonya Liu untuk kembali. Tetapi saya tidak melakukannya. Berharap untuk kembali sepagi ini." Hua Duo diam-diam berkata bahwa Changsun Sanyang memutar matanya lebar-lebar pada putra sulungnya. Tampaknya, Changsun Sanyang memanggil janda Liu dengan penuh kasih sayang dan memanggilnya Tuan Liu, yang membuatnya merasa agak terisolasi. Memikirkan pertemuannya dengan Changsun Sanyang sebelumnya, orang tua ini tidak pernah memanggilnya istri tuan dengan begitu baik. Truk itu berhenti saat janda Liu melihat Li Fugui. Air matanya mengalir deras. Dia mendorong pintu mobil hingga terbuka. Setelah turun dari mobil, dia membeku di tempat. Baru kemarin, dia menanyakan kabar kepada putra tertua Sanyang tentang Li Fugui, dan ingin tahu kapan Fugui akan kembali. Tidak menyangka hari ini, kekayaan benar-benar tampak di depan matanya. Li Fugui tergerak oleh pemandangan itu. Ada air mata di matanya saat ini. Saat dia berjalan menuju janda Liu, dia membuka tangannya dan menunggu sampai dia berada di depannya. Tanpa pikir panjang, dia memeluknya. "Saudari, aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini." Saudari Liu menangis kegirangan dan terus bergumam. Dengan lembut menepuk punggung kuat Li Fugui dengan tangannya. Senang rasanya bisa kembali, senang sekali bisa kembali. Pada saat yang sama, Changsun Sanyang buru-buru berteriak kepada semua orang yang hadir, "Apa yang kamu lihat? Perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan. Pernahkah kamu melihat istri majikanku dan ayah majikanku?" Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia buru-buru berbalik dan memarahi Changsun Sanyang. "Sanyang, berhenti bicara dan segera bawa orang ke restoran." Changsun Sanyang juga tidak marah. Menurut pendapatnya, sekarang selama Li Fugui kembali dengan selamat, dia akan bersedia melakukannya bahkan jika pihak lain meludahi wajahnya. "Ayo pergi semuanya, ikuti aku ke restoran." Haha. Changsun Sanyang tertawa dan mengajak semua orang menuju restoran. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menjemput saudari Liu. Dia tidak repot-repot memperhatikan mata dunia. Langsung ke kamar saudari Liu. Lihatlah bunganya lagi. 3 langkah dan 1 langkah mundur. Ketika dia yakin bahwa Li Fugui sedang menggendong saudari Liu ke kamar, kecemburuannya kembali hilang. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hua Duo juga mengetahuinya di dalam hatinya.
Saya tidak bisa menemui Li Fugui sekarang dan memberitahu Li Fugui untuk tidak bersama saudari Liu, bukan? Bagaimana jika aku benar-benar melakukan hal bodoh seperti ini? Dia takut Li Fugui akan meninggalkannya sepenuhnya mulai sekarang. Karena tidak bisa melampiaskan ketidakbahagiaannya pada Li Fugui, Hua Duo kemudian mengarahkan perhatiannya pada Changsun Sanyang. Saya melihat lelaki tua ini tersenyum seperti kejayaan pagi. Dia perlahan membungkuk dan bertanya kepada cucu tertua Sanyang, "Tuan Lembah Tua Sanyang, apakah kamu baru saja memanggilku saudari Liu dan istriku, lalu kamu akan memanggilku apa?" Cucu tertua Sanyang jarang berhubungan dengan wanita. Bagaimana dia bisa membaca pikiran wanita? Menghadapi pertanyaan Hua Duo, seperti biasa, dia tersenyum pada Hua Duo dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi wakil direktur Hua." Bahkan langit pun tidak tahan mendengarkannya lagi. Dia segera berkata kepada cucu tertuanya Sanyang, "Sanyang, tidak heran lembah bayi Hua mu menurun." Bersambung.